آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin Khatamin Nabiyyin wal Mursalin Al-Qail fima utiya min jami'il karim Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Muttafaqun alaih. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما طيبا. رب يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا. رب تمم علينا بالخير. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وأكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم نبينا وحفظ المرسلين وإلى الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Hadirin para di majelis taklim yang barokah ini, pertama marilah kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala di qouli alhamdulillahirabbil alamin. Karena bersyukur itu adalah perintah dan nikmat Allah, tiada kita bisa mampu menghitungnya. Dan ketika kita mengkufurinya, Allah mengancam dengan siksa api neraka, maka istiqomahlah untuk bersyukur supaya kita terbiasa untuk mensyukuri segala nikmat Allah dan kita menjadi hambanya yang pandai mensyukuri nikmat. Insya Allah nikmat yang kita terima hari ini akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita telah mensyukurinya, dan itulah janji Allah kepada hamba-hambanya. Salawat dan salam, doa yang sangat indah marilah kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qouli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebagai bentuk pengakuan kita atas kerasulan beliau, sebagai bentuk kepatuhan kita atas apa yang sudah beliau sampaikan sebagai syariat bagi kita umat Islam,
sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan berterima kasih kepada beliau karena beliau telah menyampaikan pegangan hidup, jalan hidup bagi seluruh alam semesta ini, sehingga kita sebagai bagian dari alam semesta ini punya pegangan hidup yang jelas untuk menempuh perjalanan hidup yang singkat ini, supaya di akhir perjalanan kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mengikuti apa yang sudah diberikan petunjuknya oleh Rasul Muhammad SAW. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kita mengajukan permohonan kepada beliau supaya kita diakui sebagai umatnya, dan kita mendapat syafaat beliau sejak di kehidupan dunia ini, di alam kubur, dan terutama besok di akhirat, di mana tidak ada sesuatu pun yang bermanfaat untuk kita. Dan syafaat Rasulullah Muhammad SAW adalah salah satu bentuk keberuntungan bagi umat beliau, di mana seluruh umat beliau akan ditarik oleh beliau untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat beliau sehingga kita tidak pernah lelah, tidak pernah merasa bosan untuk berusaha menggapai hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara untuk menggapai hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan melaksanakan apa saja yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, serta melaksanakan apa saja yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita senantiasa mendapat hidayah, inayah, ma'unah, sehingga kita tergolong orang-orang yang beruntung di dunia serta akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita sempurnakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berterima kasih kepada para pendahulu kita yang telah nyata-nyata mewariskan hasil perjuangannya di masa lalu, yakni berupa perjuangan dakwah Islam, sehingga kita saat ini hidup di alam Darussalam, di alam wilayah perdamaian, kedamaian, di mana kita bisa hidup dengan damai untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan bahkan para beliau pendahulu kita juga mewariskan infrastruktur dakwah, bangunan yang dipakai untuk dakwah dan sampai saat ini masih berdiri megah, yakni Masjid Agung Sunan Ampel. Marilah kita berkirim Fatihah kepada beliau, Rabbi Ruhina, Raden Rahmatullah Sunan Ampel, beserta para keluarga beliau, para keturunan beliau, para murid beliau, para sahabat seperjuangan beliau. Semoga kita dengan berkirim Fatihah itu bisa dikumpulkan dengan para beliau, minas sholihin, minal mujahidin,
من الداعين إلى لإعلاء كلمة الله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم تعبدا وتقربا إلى الله تعالى وتوسلا لحضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصحاب إخوانه وآبائه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وأصحاب كل التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wa ila jami' malaikatillah min malaikatil ardi wa malaikatis samawat khususan bi jami' malaikatil muqarrabin wa khamatil arsh Sayyidina Jibril wa Sayyidina Mikail wa Sayyidina Israfil wa Sayyidina Israfil lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i arwahi ashabi Rasulillah minal mujahidin minal muhajirin wal ansar bil khusus jami'i ashab min ahli badrin wa uhudin wa jami'i arwahi awliya'illah min al-maqam khususan di jami' arwahi awliya'i fi jazirati Nusantara wa khususan di jami' arwahi awliya'illah di Jawa wa khususan ma'amazid dirika wa ihsanik di jami' arwahi wa hadrati awliya'illah min jami'ah dakwah al-islamiyah wa islamah khususan di rohi-rohilah Raja Rahmatullah Subhanahu Nafa'anallahu min barakatihim wa asrarihim wa rafa'a darajatihim indallahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i arwahi a'immatil mujtahidin wa muqarribin fid din min al-ulama'i wal muslimin wa ila jami'i arwahi imamina asy-Syafi'i wa ashabihi وجميع أرواح المؤلفين والمصنفين وبالخصوص المؤلف هذا الكتاب دكتور مصطفى Dinullah والشيخ أبي سجاد وجميع أرواح من سلك مسالك ربط طريقاتهم من طريقة التعليم والتعرف بعلوم الشريعة وغيرهم من علوم الله لهم الفاتحة. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'i arwahi masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina wa man intasaba ilaihim min ahli tariqati tarbiyatil islamiyah wa ila jami'i arwahil mujahidin fi sabilillah wa jami'i arwahil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila jami'i arwahil
إخواننا الذين سبقونا بالإيمان وخصوصا لجميع أرواح أهل مقبرة أمثال غفر الله ذنوبهم ونور ضريحهم ورفع درجاتهم عند الله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقضاء وقبول حاجتنا من حوائج الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita lanjut pada bahasan ilmu syariah kajian kita di setiap hari Ahad petang di Serambi Masjid Serambi ini. Selanjutnya adalah faslun, masih di Kitabul Jinayah. Faslun tentang pencurian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Faslun wa tuqta'u yadus sariqi bi thalathati syara'it. Tangan seorang pencuri akan dihat dengan cara dipotong tangannya dengan 3 syarat. Yang artinya kalau tidak terpenuhi syarat ini maka tidak dipotong tangan. Nah terus gimana? Apa dilepas? Ya enggak. Diberi hukuman yang lain selain potong tangan. Ya, seperti dipenjara atau dicambuk atau apalah ya, yang mana hukuman itu bisa membuat kapok atau menjadi pelajaran bagi pelaku pencurian. Tapi sebelumnya pencurian itu apa? Mencuri ini adalah tindakan ilegal melawan hukum syariat, bahkan melawan hukum positif negara, termasuk negara kita Indonesia ini. Hukum positifnya melarang tindakan pencurian, bahkan pencurian yang tidak hanya materi. Nah, pencurian kan kalau zaman sekarang ini banyak sekali ya, jenisnya. Pencurian yang paling ringan apa? Pencurian apa? Curi pandang. Kita mencuri pandang, diam-diam melirik sebentar, entah niatnya apa. Atau curi dengar ya. Ada orang yang sedang ngobrol, kita mendekat, nah kita pasang telinga, itu juga namanya mencuri secara lugat ya, secara bahasa. Nah, tapi yang kita bahas di sini adalah pencurian yang bersifat materi atau benda berharga. Karena ada berharganya benda ini termasuk salah satu syarat yang akan kita sebutkan nanti. Apa saja 3 syarat itu? Yang pertama, ayyakuna balighan. Pencurinya harus sudah balik, sudah dewasa secara biologis ya. Tandanya apa? Masih ingat ya? Apa tandanya? Sudah sempurna alat reproduksinya. Itu ya tanda seseorang itu balik. Nah terus gimana caranya melihatnya seseorang ini sudah sempurna reproduksinya atau belum? Kalau laki-laki dan perempuan itu sudah bisa mengeluarkan
mani atau pernah mengeluarkan mani. Nah, mani ini kan adalah alat reproduksi, alat untuk memproduksi, meneruskan keturunan, ya, produksi manusia, itu maksudnya reproduksi. Ya. Atau kalau khusus perempuan, dia sudah mengalami haid, ya. Karena haid itu adalah proses pembuangan telur yang tidak dibuai, yang sudah kadaluarsa. Jadi perempuan itu menghasilkan sel telur yang bisa dibuai oleh sperma. Terus kalau tidak dibuai, maka sel telur ini akan pecah karena kadaluarsa, sudah masa expired, gitu ya. Sehingga berupa darah yang kotor, darah yang bau. Jadi itu darah itu bukan darah karena luka, tapi darah telur yang sudah busuk, ya, dan pecah di dalam saluran telur itu, salurannya. Itulah yang menjadi tanda-tanda seseorang itu sudah dewasa, balik atau belum. Berarti anak SMP sudah balik, sudah, ya, bisa jadi sudah, kalau sudah pernah keluar mani atau haid. Tapi kalau belum pernah keluar mani atau haid, ditunggu sampai umur 15. Nah, itu bedanya syariat dan hukum positif negara. Kalau hukum positif negara, balik atau dewasa itu adalah umur 18, ya. Tapi kalau menurut syariat tidak mesti. Paling lambat kedewasaan seseorang menurut syariat itu umur 15, dan itu pun hitungan bulan Hijriah atau bulan berdasarkan hitungan putaran bulan memutari bumi, ya. Memutari bumi, satu kali putaran satu bulan, gitu ya. Bukan hitungan satu kali putaran satu tahun, ya, ini putarannya bumi ke matahari itu, ya. Apa bedanya? Ya, lebih cepat. Jadi satu tahunnya Hijriah itu lebih cepat dibanding satu tahun berdasarkan hitungan Masehi atau matahari. Nah, itu bedanya. Sehingga kalau dihitung dengan bulan-bulan matahari, bulan tapi matahari, bulan yang mestinya bulannya, ini bulan ke matahari. Ya, itulah kira-kira salah kaprah itu. Kira-kira itu umurnya 14 tahun, berapa ya? Biasanya itu mundurnya 10 sampai 15 hari, ya. 11 bulan 15 hari. Jadi belum sampai, berapa itu ya? 15 hari kali 14, berapa gitu ya, agak banyak berarti selisihnya, ya. Makanya kalau kita jumpai hari raya kurban besok itu tidak sama bulannya dengan hari kurban tahun kemarin, ya. Karena memang perhitungannya lebih cepat kalau pakai Hijriah. Itulah perhitungan balik menurut syariat, ya. Dan ini menjadi tantangan kita lagi. Kenapa? Karena kita menghadapi hukum yang berbeda dengan hukum syariat dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dalam syariat kita disuruh memerintahkan anak kita untuk sholat di saat sudah mencapai usia 7 tahun, ya. Nah, ini biasanya yang kita ingat adalah 7 tahun Masehi, ya. Padahal si anak ini sudah mencapai usia 7 tahun Hijriah, kita belum memerintahkan sholat.
berarti kan kita berdosa, ya kan? Karena kita disuruh perintah tapi kita nggak perintah, dosa kan? Ya, dosa kita. Terus umur 10 tahun kalau nggak mau sholat harus dipukul, ternyata kita nggak mukul, kan dosa lagi, ya. Karena kita menganggap belum jangkep usianya 10 tahun, padahal menurut hijriahnya sudah jangkep. Maka dari itu sebaiknya kalau kita mencatat tanggal lahir anak-anak kita, cucu kita, itu disertakan keduanya antara hijriah dan masehi atau miladiah itu, supaya kita nanti terbantu untuk mengukur umurnya, ya. Mengukur umurnya, oh ini sudah umur 7 tahun, oh ini sudah 15 tahun, berarti sudah balik, nah, gitu. Itu syarat yang pertama, ya. Pencurinya harus sudah balik. Yang kedua, pencurinya berakal sehat, ya. Akalnya itu sehat, balik dan berakal sehat, tidak gila, ya. Terus wa ayasruqa nisaban, yang dicuri itu harus mencapai nisab. Nisab apa ini? Apa nisab zakat? Bukan, ya. Nisab pencurian, nisab barang yang dicuri. Jadi nisab itu adalah batas minimal, ya. Kalau bahasa Indonesianya itu batas minimal. Ketika mencapai nisab, maka berarti terpenuhilah syarat untuk melanjutkan haknya pencurian, ya. Berapa nisab dalam pencurian? Qimatuhu rubu'u dinarin, kira-kira seharga 1/4 dinar. Dinar itu apa? Dinar itu adalah koin emas yang dipakai untuk alat pembayaran, yang saat ini di zaman sekarang ini tidak ada yang pakai dinar untuk pembayaran, malah banyak yang dipakai untuk investasi seperti gold coin, gold quest gitu ya. Atau pemerintahan Jepang itu juga mengeluarkan koin emas yang bergambar kaisar, tapi tidak untuk jual beli. Dan itu bukan standar dinar yang dimaksud di sini. Karena menurut ijtihad para ulama fikih, dinar yang dimaksud di sini adalah dinar yang dipakai di zaman Nabi. Kalau dikonversi dalam hitungan gram, karena dulu itu ketika bikin dinar kan hanya perkiraan saja, bentuknya nggak beraturan, pokoknya gepeng gitu ya, tidak tercetak dengan rapi seperti sekarang. Beratnya itu kira-kira 10 sampai 12 gram emas, ya. 10 sampai 12 gram emas. Jadi angkanya belum pasti, kira-kiranya di situ, ya. Masyhurnya itu kira-kira 12,3 gram emas. Berarti kalau sekarang dikonversi dengan rupiah, harga emasnya berapa sekarang? 1.300.000 gitu ya per gramnya. Berarti ya 1.300.000 dikali berapa tadi? 12,3. Berapa hitung-hitungnya? Saya lambat kalau ngitung. Kalau ngitung uang gini cepet saya, kalau ngitung gini lambat saya. Ya diperkirakan saja kira-kira 15 juta, ya. 1 dinar itu 15 juta dibagi 4. Berapa 15 juta dibagi 4? Berarti 2,5 ditambah 1,4, berarti 3,3/4 ya, 3,3/4 atau 2/3 itu, ya seperti itu. Berarti kira-kira kalau diuangkan
untuk saat ini ya, nisab pencurian itu adalah 3.700.000-an ya. Jadi yang dicuri nilainya seperti itu. Kalau di zaman Nabi nilai segitu itu disamakan dengan harga tameng, karena ada hadisnya itu ya, harga tameng yang dipakai untuk perang ya. Jadi pada saat zaman Nabi itu ukuran pencurian yang dikat dengan cara potong tangan itu adalah seharga tameng yang dipakai untuk perang, di mana tameng itu terbuat dari logam besi besar gitu ya. Dan kalau didinarkan harganya ya 1/4 dinar itu harga tameng itu pada saat itu. Kalau yang dicuri mencapai angka itu 3,7 juta ya. Atau berapa tadi itu ya, 3 atau ya, pokoknya 1/4 dinar tadi itu ya, tergantung dinarnya tadi itu harga emasnya berapa. Dan dicurinya min khirzi mithlihi, dari tempat penyimpanan yang layak ya, dari tempat penyimpanan yang layak. Jadi hartanya tadi diletakkan di tempat penyimpanan, apa saja di dalam lemari, dalam kotak, tidak diletakkan di pinggir jalan, tidak diletakkan di atas meja ya, tapi diletakkan di tempat yang layak untuk disebut menyimpan. Dan lamil kalahu, yang mana barang tersebut bukan milik dari yang ngambil tadi, baik itu milik secara tahqiq, secara nyata, ataupun milik secara apa namanya sibeh itu bisa jadi ini milik saya, bisa bukan gitu ya. Atau dalam barang ini bisa jadi milik saya. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena saya berhak untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari orang ini, orang yang punya barang ini. Umpama kayak hartanya anaknya yang diambil oleh orang tua. Nah ini kan bisa jadi harta yang diambil ini adalah nafkah yang harus diberikan oleh anak kepada orang tua ya, atau anak mengambil harta orang tuanya, anaknya yang miskin mengambil hartanya orang tua dari tempat persembunyian penyimpanannya. Nah ini namanya sibeh, tidak terpenuhi syarat hak syarik dengan memotong tangan. Jadi memang murni tidak ada kepemilikan sama sekali atas benda tersebut, orang yang mengambil tadi itu. Nah, itulah syarat-syarat terpenuhinya. Oh ini lamil kalahu fihi gitu ya, yang mana orang tersebut bukan pemilik dari barang yang dicuri, wala subhata fi malil masruqi minhu, dan juga bukan harta yang subhat bagi pencuri barang tersebut, sibeh milki. Seperti yang saya contohkan tadi, anak mengambil barang bapaknya, atau bapak mengambil barang anaknya, atau istri mengambil barang suaminya ya. Nah itu tidak bisa dikenai hak potong tangan karena tidak terpenuhi syarat diberlakukannya hak potong tangan. Jadi seperti itulah gambaran bagaimana hak potong tangan ini diberlakukan dalam syariat Islam dalam pencurian ya. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat itu, maka tidak bisa dijatuhkan hak potong tangan, dan itu pun ada
prosesnya. Ya. Jadi orang yang mencuri ini memang benar-benar terbukti mencuri. Gimana buktinya? Bisa jadi karena ada yang menyaksikan atau orang saksi gitu ya, atau karena dia mengaku sendiri, ya, mengaku sendiri bahwa dia telah melakukan pencurian, atau karena dituduh atas tuduhan yang didasarkan dengan sumpah. Ya. Umpama ada orang A menuduh B mencuri dan si B harus berani sumpah kalau dia tidak mencuri. Kalau tidak berani bersumpah, maka dia berarti benar-benar atau diakui sebagai pelaku pencurian atas tuduhan tersebut. Atau kalau ternyata si pemilik barang yang mengaku dicuri ini berani bersumpah bahwa barangnya dicuri oleh si B tadi. Jadi di sini bisa dijadikan alat pembuktian akan kriminal pencurian ini. Jadi ada prosesnya, tidak langsung pokoknya, kecuali kalau memang kayak pencurian tertangkap tangan, ada barang bukti. Nah, ini yang dianut oleh negara kita. Biasanya untuk menangkap pencuri itu aparat itu melakukan pengintaian dan penangkapan ketika sedang melakukan pencurian. Nah, di negara kita namanya apa? OTT, ya, operasi tangkap tangan. Karena ketika terjadi OTT, si pencuri ini sudah tidak bisa mengelak, ya, tidak bisa mengelak. Bagaimana hak dari kasus pencurian ini? Waktu ta'u yaduhul yumna min mufsililku, min mufsililku. Orang yang mencuri tangannya yang kanan dipotong. Di mana motongnya? Di pergelangan tangan. Jadi kalau kita mengenal ini anggota tubuh ini yang dinamakan tangan itu ini, ya, ini ya. Kalau ini apa namanya? Lengan bawah. Ini lengan atas, ya. Jadi tangan itu ini. Terus di mana tempat motongnya? Di pergelangan tangan. Pergelangan tangan, ya. Tempatnya apa namanya? Tulang lengan bawah dengan tangan ketemu, ya, dengan ini. Karena jari ini semua kalau ketemunya di sini semuanya. Di sinilah tempat pemotongan tangan bagi mereka yang dihad karena kasus pencurian, ya. Untuk caranya ini macam-macam, tidak ada ketentuan harus bagaimana caranya. Pokoknya ini terputus, ya. Dan negara-negara Islam yang pernah saya baca itu macam-macam caranya, tidak satu cara. Ada yang pakai pisau, ya. Jadi pisaunya ini ditajamkan di pergelangan ini, yang melakukan ya orang yang ahli, sehingga tulangnya ini tidak pecah, gitu ya. Ini langsung terpotong dan terus dikasih obat pembeku darah. Kalau orang kuno dulu cara membukukan darahnya dicelup ke minyak goreng yang panas, digoreng. Begitu terpotong langsung digoreng. Nah, itu supaya pembuluh darahnya tertutup dan darahnya tidak keluar membahayakan nyawa dari si orang yang pelakunya ini.
Di Iran itu juga memberlakukan potong tangan ini dengan caranya sendiri. Di sana itu yang pernah saya baca melakukan potong tangan ini dengan cara pakai kawat, terus kawatnya dialiri listrik tegangan tinggi. Jadi begitu dihidupkan aliran listriknya langsung jas, ini terpotong dan kering. Potongannya ini langsung kering karena panas ya. Sehingga tidak pakai dicelup ke minyak panas tadi itu. Jadi macam-macam caranya. Untuk pelaku pencurian yang terbukti mencuri yang memenuhi syarat dipotong tangan, untuk aksinya yang pertama dia dipotong tangan yang kanan ya. Dipotong tangan yang kanan ini yang pertama. Wa in sarqa thaniyan utiat rijluhul yusra. Kalau dia masih mencuri lagi setelah terhukum dengan had potong tangan, lah kok ketahuan tertangkap terbukti mencuri lagi dan memenuhi syarat untuk potong tangan, maka yang dipotong bukan tangannya lagi, tapi kakinya. Kaki yang mana yang dipotong? Yang berlawanan dengan tangan kanan, yakni kaki kiri. Dan tempatnya juga sama, di pergelangan pertemuan antara kaki, tulang itu ya, tulang kaki dengan apa itu, tulang kering ya, tulang kering kaki yang bagian bawah itu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pola yang dipakai oleh syariat untuk menghukum, untuk memberi efek jera, untuk memberi rasa tidak berani untuk para pelaku yang sudah melakukan dan akan melakukan ya, yang dinamakan dengan had itu atas pencurian. Itulah bahasan tentang pencurian had yang belum selesai ya, mungkin insya Allah